Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Wakil Ketua Masjid Al-Muttaqin beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua saya, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan bapak ibu, kurang istirahat, seharusnya sudah makan malam, tapi tetap duduk di masjid ini. Semoga apa-apa yang bapak ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Pada masa Rasulullah itu Pak, hijrah yang pertama itu dilakukan ke Habasyah. Jadi waktu itu Rasulullah tidak berangkat, ada 73 orang dari Mekah berangkat ke Habasyah, Ethiopia sekarang tuh Pak. Jaraknya itu 4.496 km. Ditinggalkan keluarga, ditinggalkan harta. Begitulah sulitnya waktu itu orang mempertahankan iman. Ditinggalkan semuanya itu. Cuman janji Allah jelas, orang yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapati bumi Allah yang luas dan rezeki Allah yang akan menanggungnya. Jadi kalau kita nih Pak, kalau saat sekarang ini hijrah kita tentu tidak pindah tempat lagi Pak. Hijrah kita itu bagaimana pula kita mengorbankan harta kita untuk kepentingan agama ini. Bagaimana kita melawan hawa nafsu kita supaya ingin berkorban di jalan Allah. Kalau dulu orang berpindah tempat berkorban harta dan jiwa. Karena ada satu pemandangan aneh kalau kita di Mekah sama Madinah itu. Rata-rata rumah sakit di Mekah dan di Madinah itu kosong. Tidak ada pasien. Padahal gratis. Sampai banyak dokter yang mengundurkan diri, perawat banyak yang mengundurkan diri. Jadi ketika ditanya kepada masyarakat di sana, apakah tidak ada yang sakit? Kata mereka ada. Cuman kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Maka kami berbesar aja sedekah di saat kami sakit. Nah jadi kita korbankan harta kita. Jangan namanya berkorban itu Pak tentu berat Pak. Berkorban kan namanya. Pasti kadang kita mau ikut sedekah nih. Ini anak mau sekolah lah Pak. Kan berat itu berkorban jadi itu Pak. Nah jadi salah satu yang menyebabkan rumah sakit di Pekanbaru ini penuh Pak, salah satunya itu disuruh sedekah tidak mau, akhirnya Allah ambil lewat jalan, disakitkan oleh Allah. Karena sakit itu kan menggugurkan dosa. Jadi disuruh sedekah besar tidak mau, akhirnya diambil. Akhirnya habis juga ada duit jadinya untuk sebulan bayar obat ini 1.600.000, cek ini sekian, cek kadar gula, kolesterol, gula darah sekian. Tapi kalau sempat mau lah Pak ya, orang berbuat seperti itu sebagaimana sahabat berkorban harta dan jiwa ditinggalkan. Allah janjikan kebahagiaan. Ternyata betul Pak. Berangkat jauh-jauh dari Mekah sampai ke Habasyah. Anehnya Bu, Raja Najasyi yang beragama Kristen menyambut hangat umat Islam yang datang. Diterimanya Bu, dilayani dengan baik. Nah, itu hiburan dari Allah Pak. Letih terbayar jadi. Apalagi yang membuat letih terbayar? Ditanya oleh Raja Najasyi, kenapa kalian sampai lari kemari?
Apa betul yang diajarkan Nabi kalian? Kami diperintahkan Nabi kami untuk tidak menyekutukan Allah. Kami diperintahkan Nabi kami untuk mendirikan sholat, dan kami yang mampu untuk membayar zakat dan sedekah kepada orang miskin. Mendengar itu bagus ajaran Nabi kalian. Ada enggak yang menjelaskan tentang kedudukan Isa di dalam kitab kalian? Dibacakan Ja'far lah surat Maryam. Di situ menangis Raja Najasyi. Apa yang diajarkan Nabi itu memang benar. Akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Nah itu terbayar letih, hijrah. Nah makanya banyak terjadi sekarang ini. Umat Islam ini kenapa dia banyak pecahnya sekarang? Karena dia tidak ada tantangan lagi, Pak. Dia tidak teraniaya, jadi tidak kuat kita jadinya. Dia makanya kata para ulama, 40 hari kita tidak dikasih Allah ujian, berarti Allah sudah benci sama kita. Nah kita ini terlalu lapang, Pak. Tantangan tidak ada, akhirnya kita sama kita ribut lagi, karena tidak ada tantangan. Orang Islam nih kalau kepepet hidupnya, prihatin hidupnya, dia kompak, Pak, saling menyayangi satu sama lain. Tapi karena tidak ada masalah, akhirnya kita tuh sering berpecah-pecah karena terlalu lapang. Dibahaslah masalah khilafiyah, berbeda pendapat, itu jadinya yang dibahas. Tapi kalau kita tengok di Australia, Pak, ada satu masjid 11 km dari Perth. Masjidnya satu, di situ Bapak akan kaget melihat jamaah tabligh sama salafi bisa satu masjid. Kenapa apa yang mau diributkan, Pak? Masjid satu cuma mau ribut apa? Itu enaknya, Pak. Di Jerman orang Islam tuh saling kenal satu sama lain karena susah. Masjid tak boleh bangun, akhirnya sholat di tempat-tempat kosan, rapat-rapat, Pak, macam susun sarden tuh, bahagia. Di Indonesia masjid lapang-lapang karena ada tantangan itu loh, berkelahi kita sama kita. Di situ terkejut orang bisa salafi sama jamaah tabligh satu masjid, aneh tuh, Pak. Di lembaga pemasyarakatan satu, di situ ada jamaah tabligh, ada salafi, bisa satu masjid satu loh. Jadi ternyata kita ini kalau menderita itu kuat iman kita jadinya. Jadi kalau kita dapat musibah seperti COVID kemarin itu, kamu satu kita jadinya, Pak. Kuat, saling menyayangi, mana ada yang kena nanti dijaga rumahnya, makanan diantar. Jadi kalau kita dapat musibah itu seharusnya kita kadang bersyukur kepada Allah, berarti masih sayang Allah sama kita. Nah, orang-orang yang berhijrah di Habasyah, Pak, mendengar kabar Umar bin Khattab di Mekah masuk Islam. Itu hiburan bagi umat Islam. Karena Bapak Umar bin Khattab itu centeng pasal bekas, ditakuti dia di Mekah. Dia sebetulnya mau membunuh Rasulullah, Pak. Dari bawahnya pedang. Datang orang Bani Zahrah namanya. Mau kemana kau, Umar? Aku mau membunuh Muhammad. Oh, Muhammad mau kau bunuh? Adik kandung kau aja udah masuk agama Muhammad. Wah, itu, Pak. Nah jadi bunuh Rasulullah malah pergi ke rumah adiknya. Nah di rumah adiknya sedang baca Quran sama suaminya, Pak. Sedang diajarkan oleh salah seorang sahabat. Terdengar langkah kaki tergopoh-gopoh, langsung tahu adiknya ini Umar nih, sembunyi langsung, Pak. Yang ngajar tadi sembunyi di dalam kamar. Dihantam Umar pintu. Apa yang kalian baca tadi? Nah, ada kami cuma ngobrol aja, nggak usah main bohong. Tahu, aku dengar aku tadi. Langsung datang adik iparnya, Said bin Zaid namanya, Bu. Umar, kau kan orang cerdas. Apa tidak terpikir kau agama yang kau percaya sekarang itu salah? Mendengar itu dihantam Umar, adik iparnya jatuh. Tidak ada melawan, karena percuma, dilawan pun tidak akan menang. Melihat suaminya jatuh, tentu adiknya langsung dipeluknya suaminya, dilawannya Umar, tampar Umarnya, Bu. Bukan malah takut, Pak, malah kuat jadinya. Mau kau apapun, tapi kami tidak akan meninggalkan agama ini. Agak turun langsung Umar, Pak. Ya tengok kan aku apa yang baca. Kau najis kata dia. Mandi dulu baru kau boleh pegang ini. Jadi ini salah satu dalil kalau orang yang agama mau pegang Quran mandi dulu. Nah, dia kan belum tentu masuk lagi nih, Pak. Mandi dulu baru boleh pegang. Mau dia mandi, Pak. Barulah keluar sahabat yang sembunyi tadi. Mudah-mudahan Umar, kau inilah terkabulnya doa Rasulullah kepada Allah kemarin malam. Jadi Rasulullah ada dua doanya, Pak. Ya Allah,
muliakanlah Islam ini, kalau tidak dengan Abu Jahal, dengan Umar bin Khattab. Jadi rupanya Allah mengabulkan Umar bin Khattab. Jadi makanya dikatakan doa itu jantungnya ibadah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kadang kan orang macam basa-basi, doakan saya Pak ya, padahal memang doa orang itu kita nggak tahu Pak. Di antara bapak ada yang ahli tahajud, di antara ibu ada yang suka puasa sunnah, doanya makbul, taklah doa. Jadi doa ini Bu, kita nggak tahu dari tangan siapa. Doa ini dikabulkan, makanya jangan pernah menganggap remeh doa. Macam ustaz-ustaz berdoa itu sebetulnya kami mengucapkan aja amin Bapak Ibu yang naik ke langit Pak. Karena Bapak pasti ada yang dari amalannya, terbawa lah permintaan kita terjadi. Macam kami ustaz-ustaz itu tentu dikabulkan Allah doa kami lagi Bu. Ceramah kalau nak coba nak dikasih amplop Pak. Jadi belum tentu juga macam kami ini baik di sisi Allah gitu. Walaupun kadang dikasih amplop itu macam-macam terkejut ya Pak ya, padahal Arab gitu. Nah, kalau dikasih Ustaz kata apa nih Pak? Ada macam itu Pak. Tapi hati betul mau. Jadi belum tentu, makanya kami berdoa. Amin Bapak Ibu inilah yang naik ke langit. Di antara bapak di badan yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, itu doanya naik ke langit itu. Sholat sunatnya rajin, tahajud malamnya rajin, baca Al-Quran yang tak putus, itu dia didengar Allah doanya. Jadi terbawalah kami berdoa sekali. Nah kemudian Pak, Umar ini setelah dia baca Quran langsung tunduk hatinya. Surat apa yang dibaca Pak? Surat Toha 1-14. Itulah ayat yang melumpuhkan hati Umar bin Khattab. Dia kan bahasa Quran ini Pak indah dan menyatu satu sama lain. Waktu itu masyarakat Arab sedang gila-gilanya dengan syair Pak. Jadi panik orang tuh yang baca Al-Quran ini Pak. Kok bisa seindah itu? Artinya kena semuanya. Nah itu yang membuat Umar akhirnya bertanya, di mana Rasulullah ini berada? Kata Said bin Zaid, di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi sahabat Rasulullah itu Pak rata-rata anak muda Pak, 16, 17, 21. Makanya kata Rasulullah, sayangi anak-anak muda, karena dakwahku pertama dulu anak muda yang menerimanya. Jadi anak-anak muda ini dulu yang menerima dakwah Rasulullah. Pergilah Umar ke rumah Rasulullah, ke rumah Arqam bin Abil Arqam. Situ ada Hamzah Pak, Hamzah baru 3 hari masuk Islam. Kata Hamzah kepada sahabat, kalian hati-hati dengan Umar. Kalau memang dia buruk, cepat bunuh dia. Kalau nampak dia lunak, biarkan dia. Lupa ditanya oleh Hamzah bin Zaid, tunggu dulu Mas, berhenti kau di situ dulu. Kau mau apa kemari? Aku mau bertemu Rasulullah. Udah manggil Rasulullah, udah manggil nama, berarti ini balik. Langsung Rasulullah keluar. Ada apa Umar? Aku ingin masuk Islam Rasulullah. Langsung takbir orang di rumah. Nah setelah Umar masuk Islam itu Pak, kata Umar, ya Rasulullah, kalau aku mati dalam keadaan Islam masuk surga? Iya, kalau gitu keluar semuanya, jangan sembunyi lagi. Makanya Tuhan Umar itu Umar Al-Faruq itu sang pembeda. Gara-gara masuk Islam Umar berbeda dakwahnya. Dulu sembunyi-sembunyi, jadi terang-terang. Pergilah ke tawaf di Ka'bah tuh, semua orang kafir Quraisy waktu itu Pak tertunduk, tak ada yang berani nengok satu. Selesai Umar tawaf, apa kata Umar kepada orang-orang kafir Quraisy? Siapa di antara kalian yang ibunya ingin menangis pagi ini, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, tegak lawan aku. Tak ada, nunduk semua aku tidak ada nengok dia loh. Oh ngerti, ngomong takut lah, tak ada yang berani. Nah, terdengar kabar Umar masuk Islam, langsung pulang yang dari Abbasah. Makanya kita dalam Islam itu, kita butuh orang-orang yang keras dulu. Kalau sempat bapak lembut semuanya, kalau memang bapak lembut tetap pertahankan kelembutan itu. Kalau memang bapak orang yang tegas, kita merubah itu lembut lah. Bapak biasanya orangnya berbapak. Tahu-tahu dengarlah pengajian tentang sirah Nabawi, Rasulullah itu sering tersenyum di rumah.
Balik bapak ini sampai rumah senyum dia buat assalamualaikum. Tuh terkejut istrinya pak. Berpuluh tahun menikah belum pernah senyum lagi. Bang macam biasa aja lah bang, takut aku nih bang. Macam orang ninggalkan perangai yang bang gitu. Jadi kalau memang bapak ibu tegas, pendiam, ya udah pendiam aja pak. Jangan dirubah karena Islam membutuhkan jiwa yang seperti itu. Misalnya nih kalau orang lunak menegur anak-anak di masjid lari-lari, pasti tidak didengar anak kecil. Tapi baik nih sayang, jangan main di luar enak ya, jangan ribut orang tua sedang sholat. Macam mulut kelakuannya banyak manja dia nanti. Macam saya pernah pengajian ibu-ibu, satu orang ibu-ibu bawa satu anak, nenek bawa satu cucu, macam paut masjid itu. Di panjang-panjang itu kursi saya tidak ada masalah sama saya pak. Cuma yang buat saya terkejut keluar kepala anak kecil dari wanita itu, aduh sok saya terkejut saya itu. Tak mau saya ceramah itu takut saya pak. Kita mau marah tidak mungkin, siapapun pasti mau sedih hatinya. Cucunya dimarahi, anaknya dimarahi. Sementara tidak mungkin apa anak bawa cucu karena dia lah yang jaga, bukan neneknya lah yang jaga, ibunya lah yang jaga. Tidak mungkin lah kita larang. Pernah bapak-bapak itu stroke, tangan kirinya lumpuh. Pas dia sholat, pak datang anak kecil, tanggalnya kan sarungan tuh, bagaimana dia mau ngangkat kaki? Batal sholatnya dia. Tapi coba kalau ada yang tegas satu pak, gua ngajar dengan masjid, tanggal kan sarungan lari. Jadi butuh kita yang tegas, jangan dibilang nggak butuh kita, yang butuh tegas. Tapi diarahkan kepada kebaikan. Jadi karena Umar sudah masuk Islam, dakwah semakin menyebar. Yang dijadikan sasaran orang kafir Quraisy bukan yang kuat-kuat lagi, Pak. Orang-orang Islam yang masih jadi budak mereka, itu yang disiksa bisa-bisa tuh. Macam perempuan pertama yang mati syahid, namanya Sumayyah binti Ka'ab. Itu Pak ya, membunuhnya macam mana caranya? Udah disiksa, tetap juga dia mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Udah disiksa ya, badannya ditarik pakai kuda, dan berubah ya. Dan berubah jiwanya. Karena betul janji Allah ternyata orang kalau disiksa dalam agamanya, ruhnya keluar dari tubuh itu seperti digigit semut. Itu kelebihan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan itu terbukti Bu, ada mujahid Islam Pak, sedang sakratul maut sempat juga bikin vlog video sambil ketawa gitu. Jadi saya yakin memang tak ada rasa sakit di badannya. Makanya disiksa macam itu tuh makin lama makin kuat badannya dikasih Allah. Akhirnya tak tahan lagi tuannya. Apa yang dilakukan? Diambilnya tombak, ditusuk ke maluan Sumayyah sampai tembus ke tengkuknya, mati untuk mempertahankan akidah. Ini mempertahankan sembako, tahan RW dulu. Pak RW ini jadi dapat itu kita ini mempertahankan hak sembako. Dia terima, jangan coba-coba. Jangan coba-coba tidak dapat kupon daging azab pengurus percaya. Biasanya tahun kemarin saya dapat terus bisa gitu kan. Ya untuk agama ini kita bertarung kita dengan jiwa kita. Itu yang mantap. Nah jadi Ammar meninggal, ibunya meninggal, Sumayyah binti Ka'ab. Ammar sudah tuh suaminya Yasir meninggal. Jadi yang miskin-miskin disiksa lah. Disitulah Abu Bakar Siddiq selaku orang kaya di Mekah memainkan peran hartanya. Makanya kata Rasulullah itu Pak, sebaik-baik penolong untuk takwa kepada Allah adalah harta. Sebaik-baik harta di tangan orang-orang soleh. Jadi kalau kita hidup yang kaya, gunakanlah harta itu untuk menjadi asbab hidayah bagi orang. Saya salut Ustadz Malaysia yang kaya, Ustadz Ebidio. Datang dia ke Jakarta, nampak dia anak pang yang bertato-tato tuh, panggil semua. Abang-abang udah makan? Belum Ustadz, beli makan kita dulu ya, kasih yang kenyang makan semua.
Kita beli baju ke mall, dibelinya baju koko semua. Abang-abang ada tempat tinggal, tidak ada, disewakannya rumah, dibelikannya tempat tidur, baik-baik abang sini ya. Dengar azan untuk sholat, saya biayai dia pulang. Berapa banyak? Pergi dia ke sarang pelacur tuh Bu ya, dikasihnya pelacur tuh gamis, kasih kakak-kakak pulang ya, nanti biar saya tanggung berapa bulannya ya. Cuma kakak-kakak baik, jangan kerja macam ini lagi. Mantap ya Pak, itulah guna duitnya tuh Bu. Dan di Malaysia aja dia main, di Indonesia macam di Pekanbaru kan gitu juga dia pasti ketemu wasmu. Berguna duit itu Pak, betul-betul dikasih. Apa nak jadi daya orang? Ini kita ngakunya udah rajin sholat, mengeluh orang DK dari kakak 50.000, ada 2 hari pun nak makan. Bapak sholat duha 12 rakaat kan? Mohon kepada orang kan jelas lapar Pak. Sholat duha gitu. Kasihlah makan. Kadang kita ini itulah, kita sering mengatakan orang salah, tapi kita tak mau berbuat dengan harta kita. Saya membuktikannya dulu gini Pak. Kantor ini itu kan di Jalan Toda Pak. Jadi waktu itu kita bicara apa fungsi kita yang ustaz-ustaz sebanyak ini di Jalan Toda. Kenapa kita tidak buat pengajian dasar, fikih, cara sholat, mandikan jenazah untuk masyarakat sini? Paling tidak tukang-tukang ojek itu kita bawa. Macam mana caranya tak biarlah. Jadi pergilah saya ke Simpang Toda tuh Pak. Saya tanya sama tukang ojek pengkolan tuh, berapa penghasilan Bapak satu hari? Waktu itu dia bilang 35.000. Mau nggak dengar ceramah 3 hari di ini? Dikasih 100.000 satu hari. Makan 3 kali sehari. Jadi 100.000 sehari. Mau dia atau tidak? Mau lah Pak. Langsung tuh kumpul 20 orang. Bawa teknik, bukan itu saya dikasih ustaz-ustaz yang ngajar pun nggak digedak gratis Pak. Orang kalau bilang ikhlas tuh Bu, dia seperlunya dia kerja Bu. Jadi makanya jangan pernah mengerjakan orang seikhlasnya, tetap harus dibayar Pak. Yang ustaz-ustaznya berapa orang ngajar kasih, yang ikut berapa orang kasih. Cuma ternyata kesempatan itu Bu diambil oleh toko Mas Bagi Jeweleri sama Pak Haji Andala Sport, Pak Haji Fauzi. Begitu dia dengar seperti itu, Ustaz Nazir, kami berdua aja yang nanggung itu lah. Saya kan hitung niatnya Pak. Akhirnya ada orang yang mau pulang, ya udah. Mereka mau, mereka kan membiayai cara 2 hari itu. Jadi kalau orang Islam kaya, ramai masjid ini bisa Pak. Contohnya Bapak tengok, Ibu tengok Masjid Nurul Yakin dekat Bambu Kuning. Setiap hari ceramah non-stop Pak. Dari mulai subuh, zuhur, maghrib tanpa henti. Idul Fitri pagi, zuhur langsung mulai Pak. Kami sini tidak boleh jeda pengajian kita. Kemudian Bu, begitu acara makan-makan yang potong kambing, makan besar Pak. Apa tak ramai masjid itu dibuatnya, makanannya enak dibuatnya Bu. Menarik orang lewat perut ini dasar Pak. Misalnya nih Bu, kita pas ada acara tahun baru nih, kambing 2.500.000. Saya ingat kalau dimasakkan kambing bisa kena sampai ada paket 2.600.000 sudah dimasakkan semuanya. 5 juta modal, 6 juta modal diumumkan, kita makan kambing masjid udah penuh masjid. Kita misalnya Bu ngundang orang makannya ke rumah kita, orang kadang begitu Bu, Pak itu loh. Tapi coba Pak dibuat di undangan tuh, makan malam udang galah, kepala kambing, sudah itu cumi saus tiram, ikan bakar. Kalau tidak ada berdoa pun Bu yang di atas makanan semua. Amin ya Allah, ditengok dan buat kambing. Amin ya Allah. Semangat orang berdoa tuh Pak. Tapi kalau ibu nonton Bu di atas lutut tangan orang Pak. Amin ya. Tidak ada yang ikhlas mengambil. Jadi makanya Pak,
Kalau ingin doa cepat dikabulkan, kita undang orang doa ke rumah, kasih makanan yang jarang terlihat. Jarang terlihat doa orang ikhlas semuanya. Ingat saya Masjid Darul Amal belakang Telkom itu Pak. Ayah mengundang orang dengar ceramah di masjid. Langsung datang orang rumah makan Taragum Pak. Umumkan habis ceramah saya ngasih makan kembali. Yang milih-milih pakai jilbab datang semua. Datang. Itu guna itu. Jadi kalau kita Pak menggunakan duit kita bisa jadi asbab hidayah bagi orang. Kalau bisa kita seperti itu ya, itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Bilal sedang disiksa Pak. Ditanyanya, aku beli budak kau nih, kata Abu Bakar Siddiq. Berapa kau mau jual budak kau nih? Aku jual 9 ukiah emas, kata tuannya Pak. 9 ukiah emas tuh Pak. Ini kalau saya urut nih Bu ya. 1 ukiah emas itu 7,4 dinar. 1 dinar Pak sekarang 3.578.000 kali 7 sekitar 25 juta kali 9 450-an juta dapat mobil Pajero Sport 1 nembus Bilal. Mata uang dulu sampai sekarang sama Pak. Dia dinar sama perak, emas sama perak. Harga kambing sama Rasulullah 1 dinar. Sekarang kambing kan 1 dinar juga Pak. Jadi 500-an juta. Ditebus Pak, itu guna duitnya itu Pak. Kenapa orang berani seperti itu? Karena dia sudah mendapatkan keajaiban. Ustadz Ebit dia itu Pak, orang Islam aja Pak, orang Hindu pun susah. Nampak dia di pinggir jalan. Bapak udah tua, ngapa di jalan juga? Saya cari sana rumahnya, saya belikan kendaraan. Itu betul-betul dicarikan Pak. Rezekinya pakai kontainer bawa duitnya itu sekarang. Memang untuk dibagi-baginya aja Pak. Kaya biasa betul. Jadi rezekinya makin nambah. Contohnya siapa Bu? Saudagar Aceh yang pernah beli tanah di depan Masjidil Haram Pak. Niatnya itu untuk sedekah. Dibelinya tanah dekat Masjidil Haram, dibangunannya asrama Bu. Maksudnya apa? Supaya masyarakat Aceh yang haji nggak bayar hotel lagi, di situ aja. Rupanya perluasan Masjidil Haram kena tanah itu Pak. Orang Arab Saudi ini jujurnya minta ampun Bu, tetap dikelola Pak uangnya. Orang kan lama meninggal dah. Uang saudagar Aceh itu diganti rugi, tanahnya itu dibangunkan hotel oleh pemerintah Arab Saudi Pak, atas nama saudagar Aceh. Dari tahun 2006 hotel itu sudah menghasilkan. Bapak Ibu tanya ke orang Aceh, siapapun orang Aceh yang berangkat haji mendapatkan uang saku dari pemerintah Arab Saudi 4-6 juta satu orang. Hasil pembagian hotel saudagar itu. Udah lama orang meninggal, duitnya masih bisa dibagi-bagi sekarang. Jadi kalau ibu mau naik haji dapat duit ada di Aceh lah. Dapat duit dari pemerintah Arab Saudi dibagi. Jadi orang makin memberi, dia pasti makin menerima. Macam kami ustaz-ustaz ini kadang ngomong pandai lewat kota infak diam semua. Saya tarawih itu sering tuh, saya perhatikan lewat gitu ya. Jadi makanya kami ngaji ini sebetulnya lebih menasihati diri sendiri, supaya untuk nasihat diri sendiri. Dulu ada yang ingat saya Pak Ustaz ceramah tentang rumah tangga, memperlakukan istri. Jadi saya duduk sebagai jamaah, cuman ada kalau bapak belakang tiang ini ketawa aja Pak. Habis pengajian itu saya dekat, bapak apa ketawa dari Pak? Ustaz itu tetangga saya, Ustaz penangan sama istri itu. Jadi kadang itu pula Pak, kalau ngomong ceramah bukan main lagi Pak. Tapi sebenarnya dia tak melakukannya sama sekali. Nah jadi bapak ibu punya harta Pak, udah bagi-bagi aja lagi Pak. Ada dikasih anak sumbangan besar-besar. Itu yang kena baginya Pak. Kalau dibelikan ke baju, habis dia Bu. Jadi saya lihat Bu ya, macam yang bangun Masjid Abu Darda itu kan masjid tanpa kota infak di Pekanbaru Pak. Memang dia pengen yang memodali semuanya masjid. Apa aja usaha apa dia pengen dari duit dia sendiri Pak. Nah, coba lah sana mana ada kota infak tuh. Orangnya satu orang tuh, dia yang bangun semuanya. Macam Pak Haji Antos yang membangun Masjid Gunung Merah itu, sampai anaknya bilang, "Papa
Justru apa kata Titus, belum tahu ada lagi ya. Justru karena sedekah itulah bisa terbayar utang aku. Itu kalau orang nggak biasa. Tapi kalau orang nggak biasa, dia anak mau sekolah lah, dikasih lah ini nanti macam mana ya itu jadinya Pak. Mungkin apa kita jadinya. Jadi inilah dasarnya harta bagi orang-orang soleh, banyak gunanya sama dia. Setelah ditebus oleh Abu Bakar, sudah tuh meninggallah Ummul Mukminin Khadijah, meninggal Abu Thalib. Wah, kurang ajar orang kafir, Pak. Hilang yang disegani dia. Kalau dulu masih ada segan, Pak, sama Abu Thalib segan, sama Ummul Mukminin Khadijah segan. Kenapa Ummul Mukminin Khadijah itu disegani? Dikumpulkan harta orang Arab tuh, pedagang-pedagangnya, lalu sebanding dengan harta Khadijah. Itulah kekayaan Khadijah. Habis semuanya untuk agama, habis semua. Baru mulai orang main fisik Rasulullah, ada yang berani mukul, ada yang berani ninju. Nah di situ ada yang naruh tai ke punggung Rasulullah. Nah akhirnya Rasulullah hijrah yang kedua, cuma berdua aja berangkat Pak, dari tempat rencana nih Pak yang aman, pergi ke Taif. Jadi disitulah kita tahu bahwa Rasulullah itu tetap diajar Allah, gunakan akalmu, gunakan kekuatanmu dulu. Jadi tidak bisa instan aja Pak. Dicoba Rasulullah pergi ke Taif. Jadi tetap Rasulullah itu diperlakukan seperti manusia biasa. Artinya dalam Islamnya apa Pak? Kerahkan kemampuan kita dulu, baru kita tawakal kepada Allah. Tidak ada dikasih keajaiban Rasulullah itu. Pokoknya jalan dulu. Jalan kaki Rasulullah Pak, dari Mekah ke Taif. 4 hari perjalanan tanpa kendaraan. Karena kalau pakai kendaraan nanti curiga orang kafir Quraisy Pak. Tapi kalau jalan kaki pelan-pelan di jalan yang lain, tidak ada jejak kendaraan, orang bingung jadinya Pak. Begitu sampai ke Taif, Rasulullah ceramah di masjid, diajak orang satu-satu, diajak orang untuk dialog soal tauhid. Satu pun tidak ada orang mau ikut. 15 hari lamanya. Jadi tetap memakai itu cara yang dipakai, metode dipakai oleh jamaah tabligh. Pokoknya sampaikan aja di mana orang lupa, sampaikan. 15 hari nihil, tidak ada yang ikut. Itulah sedihnya kemudian udah Rasulullah itu pergi ke situ, hartanya habis, kemudian tidak adalah pengikutnya lagi, padahal tidak dibayar lagi. Jadi kadang-kadang kami ini ketika down, ingat yang itu tuh untuk mengembalikan jiwa mereka supaya semangat mereka. Saya ingat dulu ada Ustadz senior yang menasihati saya, ingat tak Rasulullah itu dulu berdakwah habis hartanya, terbawa jiwanya. Jadi kita jangan pernah menghitung amplop katanya. Makasih banyak lah Buya, nasihat Buya ini saya kenal. Beberapa bulan kemudian ada masjid yang nyari Ustadz untuk Idul Adha. Ingat saya Pak Ustadz, saya telepon dia tak, udah ada jadwal Ustadz Idul Adha, belum lagi. Kebetulan ada di masjid yang mencari Ustadz untuk Idul Adha. Berapa amplopnya? Saya balik kok, jangan kita menghitung amplop. Jadi kadang-kadang Pak, sedang nasihat diri sendiri lupa.